Ya, saya undang Mas Beni Wahyudi. Ya, Mas Beni Wahyudi dari Lamongan. Oh, dari Lamongan. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Beni. Waalaikumsalam Pak Ji. Oh, ini Mas Beni ini juga luar biasa nih dari Lamongan nih. Mas Beni, eh, pencapaiannya sekarang apa aja, Mas Beni ya? Kalau saya sudah dapat 3 motor, 3 mobilio, sama baru satu Pajero. Wih, 3 motor, 3 mobilio, 1 Pajero. Wih, keren juga nih. Luar biasa. Ya, dan Mas Ben ini saya tahu sebagian rewardnya dipakai untuk bangun masjid apa musola ya, di Bawean sana ya, Ya, di Bawean. Lamongan itu ya, itu Iya. terkenal banget Lamongan itu mungkin di Indonesia ini Lamongan itu terkenal ya Kota karena Soto. di Kota salah Soto, satunya yang ya, punya Lamongan. pecel lele ya. Nah, Mas Beni, boleh cerita dulu latar belakangnya sebelum mengenal PT BES? Latar belakangnya apa, aktivitasnya apa? Kok Oh, dengar-dengar Mas Mas Beni ini apa? Lulusan SD apa, Weh? Benar, Pak? benar. Jadi gini Pak Ji. Siap. Eh, saya itu jujur, saya cuma punya ijazah SD. Bukan karena saya Hmm. malas, tapi mungkin itu jalan Tuhan. Karena apa Hmm. ya? Orang tua saya nggak mampu untuk biayai sekolah saya waktu itu. Hmm. Jadi dari 4 bersaudara, saya anak ketiga. Waktu itu kakak pertama saya bisa kuliah, kakak Hmm. kedua saya bisa mengenal ijazah SMA. Untuk Hmm. saya sendiri mentok di SD, Pak Ji. Ya Hmm. sempat sekolah SMP sampai kelas 1, tapi akhirnya harus terhenti karena biaya. Dan waktu itu Oh. teman-teman apa ya? Teman-teman saya berangkat ke sekolahan, saya malah berangkat bawa cangkul, Pak. Saya berangkat Hmm. bawa cangkul, saya apa ya? Eh, nguli. Jadi saya nguli waktu itu. Tapi saya waktu ingat ingat pesan abah saya waktu itu, almarhum abah saya pesan. Jadi intinya kamu jangan takut karena tidak sekolah, karena sekolah itu bukan untuk cari uang, cuma untuk menghilangkan kebodohan aja. Nah, jadi Hmm. itu semangat hidup saya tumbuh, Baji. Jadi berawal saya dulu tahun 2000 berapa ya? 2002, 2001, 2002 itu saya jadi kuli batu, Baji. Jadi Wih. hari itu saya bawa palu, ya palu itu beratnya kurang lebih 20 kilo. Saya naik Hmm. ke saya mecahin kayu, mecahin batu, Pak. Jadi Hmm. teman saya berangkat sekolah, saya berangkat nuli, Pak. Jadi Hmm. nuli itu sampai tahun 2004. Tapi saya selalu punya mental, saya nggak boleh hidup terpuruk. Saya harus jadi orang sukses. Hmm. Jadi mindset itu sudah saya tanam dari kecil. Terus apa ya? Saya orangnya nggak mau terpuruk. Jadi saya selalu usaha, usaha dan usaha terus. Nah, jadi saya Oh. selalu akhirnya dari apa ya saya kumpulin dari hasil nguli batu itu selama 4 tahun. 4 Selama tahun. 4 tahun saya jualan baju keliling, jualan baju Hmm. keliling, bawa kresek, Hmm. bawa kresek sampai akhirnya saya bisa buka toko waktu itu di Bawean. Dan saya Wih. nguli juga di Bawean karena saya kecil di Bawean dulu, di pulau kecil yang cuma 2 kecamatan. Jadi kalau saya Hmm. di Lamongan ini saya cuma perantau, nggak punya kenalan siapa sih apa awalnya di Lamongan, saya nggak punya Hmm. kenalan siapa. Nah, jadi dari berawal dari jualan baju keliling, saya bisa punya toko, tapi karena ya mungkin Pak Haji tahu sendiri zaman sekarang persaingannya orang dagang itu luar biasa banget. Hmm. Apalagi pasar online zaman sekarang.
Jadi semakin banyak saingan, akhirnya usaha saya mulai merosot. Usaha mulai merosot, akhirnya saya dikenalkan teman saya masuk ke insuran. Saya nggak sebut merek insurannya, saya dikenalkan insuran. Saya di situ saya diajari utang lagi. Jadi saya diajari utang. Itu di sana prinsipnya gini Pak Ji. Kalau kita banyak utang nanti kerjanya lebih giat, lebih keras. Tapi ternyata setelah saya jalani itu hanya hoak. Saya bilang itu hoak. Saya berani bilang itu hoak. Karena ketika saya mulai banyak hutang, bukannya semakin giat, tapi hidup saya semakin terpuruk. Apalagi utangnya utang berbunga Pak Haji, yang mengandung ribanya luar biasa. Jadi nah, memang apa ya, kalau saya bilang Quran itu nggak pernah salah. Jadi siapapun yang menjalankan riba, dia ditantang oleh Rasul dan Allah untuk berperang. Makanya di situ hidup saya semakin terpuruk ketika saya mulai mengenal hutang dan saya diajari hutang, punya mobil berhutang, sampai akhirnya itu semuanya habis Pak. Semuanya habis, rumah pun kesegel. Cuma berawal dari ini saya mulai lagi Pak. Itu masih ada yang merah depan itu Mio tahun 2008, mulai dari itu merah itu. Nah, saya dikenalkan teman saya orang mana ya, orang Jember, namanya Adi Pangkerso. Jadi saya dikenalkan dan waktu itu saya dalam keadaan hutang saya numpuk. Hutang saya benar-benar numpuk. Ketika saya dikenalkan di sini, aduh kok pakai modal bro. Dan waktu itu saya dikenalkan cuma paket reguler, nggak ada paket basic. Modalnya berapa? Modalnya waktu itu reguler, modalnya jadi reguler. Kalau sekarang itu 6 juta, 6 juta reguler Pak. Dalam keadaan waktu itu saya bilang ke Pak, 1 juta pun nggak ada. Benar-benar habis-habisan waktu itu Pak Haji. Itu mobil saya udah hilang. Mobil yang tadi diajarkan hutang, udah hilang, udah diambil ya. Udah diambil debt collector dan rumah saya udah disegel waktu itu. Karena rumah saya juga cicilan. Kredit semua ya? Iya. Udah disegel. Dan saya bilang ke Pak Adi, jangankan uang 6 juta, saya nyebut sekarang aja Pak Haji ya, nggak yang dulu, karena nanti jadi jangankan uang untuk 6 juta itu, uang 500.000 saya nggak pegang. Saya bilang kayak gini, Pak Adi coba tolong hutangi. Tapi Pak Adi waktu itu orang yang luar biasa, beliau jawab kayak gini, bro, di sini kita diajarkan untuk tidak berhutang. Jadi waktu itu kalau di rumah saya untuk dijadikan uang udah nggak ada lagi. Rumah udah disegel, mau dimasukin hutang kan nggak bisa. Motor saya merah itu tadi pun motor kosongan, nggak ada surat. Oh iya. Istri saya mas-masan jangankan gelang, anting aja sampai buntu istri saya, nggak bisa belikan anting istri saya. Dan akhirnya waktu itu saya punya harta satu-satunya yang waktu itu kalau saya ingat itu saya pengen nangis. Gelang kaki anak saya yang dibelikan oleh ibu saya yang kemarin almarhum, itu harus saya jual. Saya pergi ke pasar karena saya tipikal orang yang pengen berubah wajib. Saya nggak mau terpuruk. Saya nggak mau orang usaha jatuh itu sudah biasa kalau buat saya. Jadi saya harus berubah. Waktu itu saya jual gelang kaki anak saya yang dibelikan ibu saya. Dan waktu itu saya nggak pakai pikir panjang karena saya itu tipe orang yang selalu memandang apapun itu simpel. Karena ya maklum Pentiumnya Pentium 1 pasti Pentium SD masalahnya. Pentiumnya Pentium SD. Jadi saya cuma lihat kayak gini. Kalau ditipu saya rugi apa? Kalau ini beneran untung saya berapa?
Saya cuma kayak gitu Pak mikir. Ah, Dan kalau kalau ditipu saya ruginya berapa? Apa ruginya iya apa? kalau gitu Kalau saya Pak, kalau ini beneran untung saya berapa? iya. Jadi saya cuma lihat itu. Nah, terus saya lihat kalau ini ditipu, toh Pak Adi waktu itu beliau bawa produk. Produknya tertulis di situ harga 250-an semua. Kalau saya bayar 6 juta, saya dapat 9 juta. Toh Nah, kalau bisnisnya tipu-tipu, saya masih untung 3 juta dari produk. Saya mikirnya cuma kayak hmm, gitu. Nah, terus akhirnya benar-benar saya jalani bisnis ini. hmm, Saya jual, saya ikut gabung, dan yang lebih keren lagi ini Pak Haji. Setelah saya gabung, pulang-pulang, istri saya ngajukan cerai Pak Haji. Karena baik. gelarnya saya jual. Produk semua dibuang. Produk semua dibuang. Istri saya bilang kayak gini, dibuat makan besok aja nggak ada, beli kayak ginian. Buat apa ini? Hmm, Nah, karena saya tipenya kayak gini, saya imam di dalam di rumah saya imam. Ketika saya kecil tuh sudah saya beli istri saya itu dari orang tuanya. Jadi untuk melakukan sesuatu keputusan saya nggak harus minta izin istri saya. Kalau menurut saya ini benar, kenapa saya harus minta izin? Kalau saya orangnya kayak gitu. hmm, Nah, hmm. akhirnya sampai rumah produk itu dibuang semua, Pak. Oh, Produk itu dibuang ke jalan semua. Tapi saya tipe orang yang apa ya, saya nggak mau orang yang sudah memilih saya itu kecewa. Dari situ saya buktikan, Pak. Tiap hari saya hmm, jalan. Dan ternyata bisnis ini lebih mudah dari bisnis-bisnis atau pekerjaan-pekerjaan yang selama ini saya kenal. Saya pernah hmm, mulai tambak ikan yang tiap hari saya harus nyebur ke lumpur untuk pegang cangkul. Terus saya bawa palu seberat 20 kilo, naik gunung, mecahin batu marmer dari hmm, pagi sampai jam 5 sore. hmm. Mungkin kalau waktu itu tangan saya lebih keras daripada besi. Saking tiap hari saya angkat palu yang seberat 20 kilo untuk mencari palu Masya atau Allah. batu itu. Terus jualan pakaian. Jualan pakaian saya bongkar-bongkar, orang cuma lihat, nggak jadi ngelipeti lagi. Nah, terus saya buka toko, banyak saingan. Kalau orang punya toko, nggak punya utang, saya pengen belajar sama dia. Selama ini saya belum pernah punya kenalan orang punya toko, nggak punya utang. Hmm, Saya ngomongin. Nah, terus saya jual insuran yang saya harus kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 malam, bahkan sampai subuh. Tidur saya di hmm, musola. Sampai hampir-hampir saya bilang anak saya nggak kenal saya. Karena saya itu tipe, kenapa saya melakukan mau kayak gitu ya nggak semua orang yang mau melakukan sampai jam kayak gitu. Tapi saya itu tipe orang yang pengen cepat sukses, nggak mau hmm. lama mengerjakan sesuatu. Dan saya Iya, iya. melakukan sampai subuh karena saya dikejar waktu Pak Haji. Di insuran Hmm, dikejar waktu. Tiap tahun kalau saya nggak tutup produksi, saya harus mulai dari nol lagi. hmm. Sampai pernah Oh, disiram orang air. Ya, pernah jadi dilempar tinggal. Jadi Ya, Pak pengalamannya luar biasa ya. Jadi Haji. pernah dulu pegang cangkul, pegang palu gitu ya. Tapi juga Makanya sempat di insuran, sempat punya mobil, punya rumah, tapi kredit semua gitu ya. semua Pak Haji. Makanya saya berperang sama Tuhan waktu itu. Makanya saya kalah Pak Haji. Saya kalah karena saya ditantang perang sama Tuhan Pak Haji. Ya. Terus pas udah ngambil keputusan, itu pun istri nggak setuju, malah produknya dibuang. Produk dibuang dan Tapi sampai gimana? Terus kemudian tetap jalankan usaha ini bagaimana ceritanya? karena saya punya keyakinan di sini ya memang yang ngajak saya waktu itu teman saya namanya Pak Adi, orang Jember, tapi yang jelasin ke saya waktu itu Pak Puji.
Pak Puji sama Pak. Oh. Nah, saya cuma mikirnya kayak gini, Pak Puji itu orangnya sudah amit tanda kutip sudah sepuh, sudah tua, terus beliau juga orang berpendidikan dan Hmm. pekerjaan itu mantan kalau nggak salah setahu saya seorang manajer di sebuah Manajer ya. minyak ya kalau nggak salah. Iya, betul Mau ya. jalan bisnis ini berarti ini bukan bisnis abal-abal, pantas Hmm. diperjuangkan kerja kayak gitu. Nah Hmm. akhirnya benar-benar saya jalani. Saya berawal awal-awal karena saya nggak tahu, nggak dijelasin bisnisnya. Dulu saya jualan produk, Pak Haji. Saya jualan Ah. cepat balikan modal itu. Waktu itu dulu produk itu cuma ada berapa macam ya, Eco Racing, Eco Diesel, sama produk LVN. Cuma itu aja. Jadi Ah. malam itu saya nongkrong di truk, Pak Haji, di tempat ngetemnya truk. Saya jualan Eco Ah. Diesel. Saya itu orangnya selalu lihat apa ya, lihat peluang. Oh, berarti kalau ini Eco Diesel, saya harus ngetem di pangkalan truk. Jadi, kalau siang saya modal uang 20.000, makan di warung yang tempat makannya truk, di situ saya ceritai satu. Ah. Ya, kalau kalau truk beli nggak mungkin satu, karena tangkinya truk besar. Iya. Minimal beli ya seminim-minimnya masih 5 butir. Kan lumayan, kalau orang beli 5 butir, saya dapat 125 itu. Lumayan buat beli beras hari ini, Pak Ji. Iya. Ketika saya habis-habisan itu waktu di insuran, habis-habisan saya udah nggak punya apa-apa. Habis-habisan Ah. kayak gitu. Terus malam saya ngongkrong lagi di tempatnya isu apa di tempatnya pangkalan truk juga makan. Saya modal lagi 20.000, 20.000 modal apa? Saya makan di situ, jadi saya Makan. nggak sebagai sales yang ke barat ke timur bawa produk nawarin keluar, saya nggak gitu. Jadi Ah. saya nimbrung di situ jualan produk. Ya kadang-kadang istri saya ajak, kadang-kadang Oh istri iya. saya apa ya di warung tempat makannya truk gitu. Nah, terus saya jualan waktu hari itu sehari itu saya bisa laku 4 box, 5 box. Nah, udah lumayan Wih, itu. mantep. Lumayan segitu. Akhirnya saya jualan terus, Pak Ji. Saya nggak apa ya, nggak jalanin bisnisnya. Karena saya waktu itu memang dikejar uang. Jadi kalau saya butuh uang cepat, saya harus jualan. Iya, iya, iya. Kalau bangun jaringannya kan agak pelan. Kalau ya mungkin kalau basic orang kaya, basicnya orang kaya pasti kenalannya orang kaya yang direkruti prioritian tiap hari bisa dapat 12 juta. Nah, kenalan saya kuli bangunan, yang mungkin punya uang 62 juta ya. Kalau basic, hari mendingan saya jualan waktu itu. Nah, Nah, akhirnya datanglah Pak Harjo waktu itu. Pak Harjo dari Gresik, ah. itu beliau bilang kayak gini ke saya, Mas, kalau sampai jualan kayak gini terus, semasa sampai sehat, sampai bisa jualan, Mas. Tapi sampai pernah bayangin nggak? Ketika sampai sakit, ya maaf kita nggak ada yang minta sakit, tapi kita nggak tahu. Sehat itu Hmm. sampai kita nggak tahu. Kalau sampai sakit, Mas, apa bisa jualan? Nah, Hmm. itu karena saya itu apa ya orang yang malas mikir, saya itu malas mikir, saya selalu copy paste, saya itu orangnya copy paste, Pak Ji. Nah, saya Ya. tanya ke Pak Pak Harjo, nah terus saya harus apa, Pak Harjo? Saya cuma kayak gitu. Sekarang caranya gimana jualan kamu dijualkan orang lain, Mas? Nah itu apa kata-kata Pak Harjo yang sampai hari ini masih sering saya copy paste. Ah. Mana Gimana caranya? kata-katanya gimana? Kata-katanya gini, gimana caranya jualan kamu dijualkan orang tanpa membayar orang itu? Oh, Nah, terus saya ya, gimana? ya. Bentuk tim, Mas. Bentuk tim bagi hasil, bagi keuntungan. Loh Pak Eman, Hmm. kalau untung 125, nanti dibagi dua, saya dapat cuma 75. Loh bukan itu, Mas. Itu kata-katanya Pak Jo. Bukan kayak gitu. Jadi
gini, sampean jual produk 10, kalau sampean sendirian berarti sampean harus jual 10 orang, harus jual ke 10 orang. Tapi Hmm. kalau sampean jual 10 produk, dijual 10 orang, berarti per orang cuma jual satu. Akhirnya saya mikir, Ya. oh, saya harus ngajak orang untuk jualan ini. Nah, berawal dari situ, saya mulai ngajak orang, Pak Ji. Tapi masih saya sambil jualan, karena saya butuh makan perutnya, Pak Ji. Saya doyan makan, makanya saya sambil jualan. Jadi mulai saat itu saya sudah membagi waktu saya. 50% saya jualan, 50% saya rekrut waktu itu. Hmm. Jadi saya jamin dari jam 8 sampai jam 12 saya harus jual sekian box. Jadi saya itu tipe orang yang selalu mentarget diri saya. Mentarget diri saya. Buat target. Nah, jadi saya selalu mentarget diri saya, jadi cari jam 8 sampai jam 12 bisa jual sekian, terus Hmm. setelah rekrut sampai jam 20 saya harus rekrut. Jadi Oh. kebiasaan itu saya bentuk, mulai saya bentuk kebiasaan itu. Saya mulai Lah, Mas, rekrut. Mas Benny itu kalau sampai sekarang sudah berapa lama? Kalau saya gabung itu, gabungnya Pak Haji ya, gabungnya Ya. itu saya tahun 2018 bulan 12 Pak. Oh, Desember Bulan 2018 ya? itu saya gabung. Oh. Nah, terus Oh, berarti. rekrut itu Januari 2019. Saya mulai rekrut. Hmm. Kalau mulai rekrut itu saya 2019 ya di Januarinya. Mulai Oh, rekrut, berarti cepat juga ya. saya karena mentornya yang hebat itu Pak Haji. Sistemnya yang luar biasa, mentornya yang sangat luar biasa juga Pak Haji. Jadi saya 2019 itu berawal saya rekrut. Jadi saya itu selalu orang yang selalu tanya ke leader saya, Pak, saya harus apa? Karena saya itu tipe orang yang malas mikir, Pak Haji. Ya mungkin Pentiumnya tadi, Pentium 1. Jadi saya itu sampai hari ini pun apa yang saya lakukan itu saya tanyakan ke leader saya. Ke Pak Arjo saya harus apa? Pak Arjo saya harus apa? Nah, Jadi di iya, bisnis iya, ini iya. kan kita cuma bisnis copy paste. Iya, Nah, iya. jadi saya tanya gitu terus. Nah, jadi perjalanan saya itu kalau menurut saya ini bisnis yang sangat mudah dibanding bisnis dan pekerjaan yang selama ini saya jalani. Hmm. Dan hasilnya pun ya lumayan. Nah, kalau dibanding hari ini saya sama apa ya, ketika saya ke kafe, saya ketemu seorang manajer, insya Allah saya di bawah, saya bisa sejajar atau bahkan satu level lebih atas kalau cuma ini Pak Haji. Ya, ya. Loh, kalau sekarang ya dihitung ya pencapaiannya kan 3 motor. 3 motor itu 60 juta. 3 mobilio itu 450 juta. Berarti udah 500 juta lebih. Kemudian Iya. satu Pajero udah 500 juta. Berarti rewardnya saja sudah 1 miliar lebih. Belum Satu bonus 10 juta Pak sponsor, Haji. bonus pasangan. Ya, 1 miliar 10 juta kalau reward aja. iya makanya. Rewardnya aja sudah 1 miliar lebih. Dalam Kalau waktu berarti sekarang ini bulan Agustus berarti dalam waktu 2 tahun 8 bulan lah. iya. Terus kalau bonus sponsor saya apa ya? Sponsor saya itu paling sedikit Pak Haji, karena waktu itu saya dibilangi Pak Arjo itu ini bisnis bantu orang. Hmm. Jadi cuma ajak 2 orang saja. Jadi saya kalau sampai hari ini sponsor Hmm. langsung saya cuma 12 Pak. Hmm. Sponsor Oh ya. orang yang ajak langsung itu cuma 12. Tapi Hmm. orang yang sudah dapat reward di bawah saya, alhamdulillah sudah 15 orang. Tambahan Wih. kemarin Pak Joni Probolinggo berarti 16. Mungkin besok Pak Agus DPR berarti 18-an Pak Ji. Hmm.
12 orang. Oh, udah loh. Yang sudah dapat reward. Nah, tapi kalau orang yang saya ajak langsung sendiri cuma 12, Pak Haji. Oh, cuma 12 orang ya? 12 orang. Yang saya ajak langsung ini, yang sponsornya cuma saya apa? Yang sponsornya langsung saya. Itu cuma 12 orang. Dan ya alhamdulillah 12 itu sudah dapat semua kayaknya kalau nggak salah sekarang Pak Haji. Sudah dapat reward semua. Ya salah Iya. satunya yang sekarang lagi viral Aibda Purnomo itu mitra langsung saya. Oh iya? Oh, luar biasa ya. Jadi, apa namanya? Saya saya selalu fokus bantu tim saya, Pak Ji. Fokus bantu tim. Karena saya sadar pasar saya di Lamongan ini sangat sedikit karena saya pendatang. Tapi saya menggunakan orang lain. Jadi pasarnya bisa gunakan. Kalau pasar saya sedikit berarti kalau saya menggunakan pasar tim saya akan jauh lebih besar. Ya. Karena tim saya itu kan asli orang-orang sini semua. Ya. Jadi memang teorinya itu kalau kita nggak punya banyak teman ya cari orang yang punya banyak teman kan gitu ya. Kalau kita nggak pinter ngomong ya cari orang yang pinter ngomong. Jadi kalau di bisnis ini ya lumayan apa namanya ya. Saya bantu orang dikasih Scoopy Pak Haji itu Pak Haji. Nah, itu Scoopy-nya. Bantu orang dikasih Scoopy. Nah, ketika saya bantu orang saya kasih Scoopy Pak Haji. Terus saya bantu orang lagi Pak Haji karena apa? Waduh kalau bantu orang 1-2 saya dikasih Scoopy. Kalau bantu orang lebih banyak lagi ya akhirnya saya dikasih. Nah, ini Pak Haji. Nah, belum sempat masukin karena ini tadi baru datang Pak Cina. Dikasih ini Pak Cina. Woi, Pajero ya. Wih, Masya Allah. Platnya plat cantik lagi Pak Haji. Woi, 777. Mantap lah. BF Beni Faiza Pak Haji. No, BF Beni Faiza. Oh, Faiza itu istri. Oh, ya. Luar biasa ya. Istri saya juga saya ajak Pak Haji. Dan istri saya pun sempat ngamuk-ngamuk, sempat buang produk Pak Haji. Hari ini sudah dapat mobil Yokes loh Pak Haji. Oh iya, wih mantap. Nah, mungkin kalau kalau kita cuma bisa ngasih tahu mobilnya, cuma bisa ngasih lihat kuncinya, mungkin nanti ada yang bilang alah paling cuma kredit gitu Pak Haji ya. Tapi saya ini BPKB-nya Pak Haji. Oh kebalik ya, ini BPKB. Nah, BPKB-nya ada ya. Pikir kulitnya aja nanti Pak Haji. Nah, mana tadi? Oh ini, nah Pak Haji ya. Masih ingat tadi platnya Pak Haji ya? 777 ya. Oh. Ya, enggak. BF, benar. Nah, berarti enggak kredit ya? Bukan hasil kredit Pak Haji. Di sini kita diberi cash. Jadi kalau saya sih mendingan naik Pajero cash daripada Avanza kredit Pak Haji. Kalau saya pribadi itu. lebih bangga naik mendingan naik Pajero cash ya dikejar debt collector daripada saya naik Avanza yang masih kredit 5 tahun Pak Haji. Iya, betul itu. Oke, Mas Beni. Jadi luar biasa ya malam hari ini kita belajar dari Mas Beni. Ini beliau nih dari pendidikannya ya lulusan SD lah ya, tempat di SMP tapi nggak lulus. Dan luar biasa perjalanan hidupnya juga dahsyat ya. Pernah jadi ya dulu pegangannya cangkul, ya pernah pegangannya palu ya, pecahin marmer di gunung. Kemudian sempat jadi agen asuransi ya, dan kayaknya di agen asuransi ini banyak mendapatkan pendidikan juga ya, ada ilmu-ilmu yang mungkin juga bermanfaat. Ya. Nah, dan yang luar biasa lagi ya ketika mengambil keputusan ini istrinya nggak setuju awalnya, bahkan produknya juga dibuang. Ya, tapi Mas Beni ini oh ya sudah sampai ke situ ya. Nggak mau, udah pilih saya kecewa.
saya buktikan. Saya bisa Tapi lahirkan, saya berasal dari sel yang hebat. ya, ya, ya. Dan luar biasanya, ya Mas Ben ini memang seorang pejuang, memang orang yang pantang menyerah, maka meskipun istrinya tidak setuju pun tidak menyurutkan semangatnya, justru itu semakin menguatkan semangatnya untuk membuktikan bahwa Mas Benny pun orang yang benar-benar pemimpin yang mau berjuang. Maka dalam waktu yang relatif singkat, ya kalau sekarang itu berarti 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan, itu pencapaian penghargaannya saja sudah 3 miliar 10 juta ya, 3 miliar 10 juta, belum bonus-bonus yang lain, bonus mingguannya pasti dapat, bonus tiap bulannya juga dapat. Ini lebih besar bonus pasangan Iya, daripada bonus. Karena yang bisa ya, diwariskan kan bonus pasangan, bukan bonus sponsor, Pak Haji. betul. Kalau Ya, sponsor kan bisa diwariskan. ya. Nah, itu Dan luar biasanya. bisnis ini, Pak Haji ya, bisnis ini bisa diwariskan. Kemarin ada mitra saya, sebelumnya maaf saya sebutkan, Bu Masita, orang Lamongan. Beliau setelah dapat motor, beliau tutup usia, Pak Haji. Dan kemarin Ya, ya, ya. saya bantu anaknya untuk ngurus pengalian ID ke ahli waris, Pak Haji. Dan alhamdulillahnya bisnis ini bisa diwariskan, Pak Haji. Dan Bu Masita seorang seorang direktur di sebuah perusahaan, saya nggak sebut perusahaannya, ketika Bu Masita tutup usia, perusahaannya nggak bisa ngasih warisan jabatan itu ke anaknya, digantikan orang lain. Nah, tapi di bisnis ini ketika beliau tutup usia, anaknya tinggal mewarisi dan tidak harus mengerjakan apa yang dikerjakan beliau, Pak Dila. Itu baru namanya warisan beneran. Jadi kalau saya punya toko, saya wariskan, berarti anak saya masih harus mengerjakan toko itu. Tapi kalau di sini saya yang bangun, anak cucu saya yang akan menikmati. Makanya dari situ saya nggak pakai pikir panjang untuk bisnis. Iya, luar biasa. Jadi bisnis ini juga bisa diwariskan, itu salah satu yang menjadi motivasi ya. Di bisnis ini itu bukan karena reward, tapi karena bisnis ini bisa diwariskan dan sang pewaris tidak harus mengerjakan apa yang saya kerjakan. Saya yang membangun, saya yang menikmati. Jadi meskipun kelak saya nggak ada, nama saya tetap akan hidup, Haji. Amin. Contoh, ya. ini namanya dipakai terus Pak Bakri. Sampai Abu Rizal Bakri, Ardi Bakri. Karena yang bangun dulu Pak Bakri. Nah, saya mau itu, saya punya bisnis yang bisa diwariskan dan pewarisnya tidak harus mengerjakan apa yang seperti yang saya kerjakan. Karena mungkin pewaris saya enggak setangguh saya. Tapi kalau dia nggak harus mengerjakan, kan dia nggak harus melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Saya cukup itu yang membuat saya tertarik. Betul, oke Mas Benny. Luar biasa ya, jadi memang bisnis ini bisa diwariskan dan itu sudah dibukti. Mitranya Mas Benny juga ada yang dipanggil menghadap ke Ilahi dan ternyata usahanya bisa dilanjutkan anaknya ya dengan segala macam bonus-bonus yang diperolehnya nanti kemudian akan masuk ke rekening. Kalau salah hari ini perharinya dapat 200 beliau pewarisnya. Waduh, mantap ya. Padahal itu baru liwat ngokes, Pak Ji, motor cash. Ya. Apalagi kalau luxury terus tutup usia, mungkin ya warisannya lebih dari itu tiap harinya. Iya. Oke. Siap. Oke, Mas Benny, terima kasih sekali malam hari ini sudah berbagi dengan teman-teman sekalian ya. Dan ini ceritanya Mas Benny itu sangat menginspirasi ya dengan latar belakangnya, tapi karena perjuangannya, konsistensinya, istiqomahnya, dan akhirnya
ya menghasilkan sesuatu yang mungkin juga Mas Benny selama ini belum pernah dapatkan sebelumnya, ya sebelum mengenal PT BES. Mungkin sudah pernah punya mobil, punya motor, tapi ya semua masih cicilan. Tapi alhamdulillah di sini Mas Benny bisa punya, ya tadi teman-teman lihat sendirilah, sudah kemana-mana naik Pajero dengan cash ya, bukan cicilan, bukan kredit. Wasilah mengerjakan usaha bersama PT BES dalam waktu hanya 2 tahun 8 bulan. Ya, 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Terima kasih Mas Benny, sekali lagi selamat malam, mudah-mudahan sukses selalu, ya luxurinya segera tembus, insya Allah ya. Nah, karena ini lagi, nggak sampai 1 minggu ini. Saat pandemi oh iya, ada jual aset untuk bertahan hidup, malah saya di sini pandemi saya dapat motor lagi. iya. Dan memang luar biasa ya di masa pandemi, promo saja, promo yang kemerdekaan yang 2 bulan itu berakhir nanti tanggal 31 Agustus saja, sekarang per rewardnya udah 400-an lebih. Hampir Memang 500. luar biasa. Hampir 500 ya. Terima kasih sekali lagi Mas Benny, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih karena ini sudah jam 21 lebih. Ya, dari saya mudah-mudahan ini kita sharing-sharing kita di grup Facebook ini bermanfaat dan insya Allah ini menginspirasi dan membuka semangat bagi teman-teman yang sudah bermitra dan menjadi pemahaman baru bagi teman-teman yang saat ini belum bermitra dan menambah motivasi untuk segera mengambil keputusan bersama-sama kita untuk benar-benar mempunyai kehidupan yang lebih bagus. Karena pada dasarnya sukses itu bukan hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga ditentukan oleh usaha yang Bapak Ibu jalani. Dan menariknya di usaha ini Bapak Ibu tidak pikirkan sendiri, tidak jalankan sendiri, tapi Bapak Ibu bersama-sama selalu ada orang lain atau mentor-mentor atau teman-teman yang siap membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan impian-impiannya. Yang penting Bapak Ibu harus mau bergerak dan bergerak sehingga sampai impian Bapak Ibu semua tercapai. Terima kasih dari saya. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.